Selamat pagi Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Selamat pagi juga saya menyapa saudara-saudara kita yang jauh dari Raya Hankam. Pagi-pagi benar sudah ada dan sudah berlatih di sini. Tentu ada perjuangan untuk itu. Ya, bagi saudara-saudara yang baru hadir pun saya mengucapkan selamat datang dan beribadah di sini. Saudara-saudara, saya mengingat akan sebuah kejadian yang cukup lama, sekitar 30 tahun yang lalu. Di mana saat itu saya sedang studi di STT Jakarta. Lalu biasa kami suka nongkrong di semacam posgardu. Di situ menyalurkan hobi, main catur. Dalam permainan itu, tiba-tiba datang seseorang yang tidak melihat, orang buta, ikut nongkrong dan ingin main catur. Lalu saya mengajaknya bermain. Papan caturnya kecil, bisa dilipat dan bisa masuk saku. Lalu digelarlah di situ. Dalam hati saya bertanya-tanya, bagaimana dia tahu buah catur itu? Pionnya, rajanya, bentengnya, kudanya. Oke lah, dalam bentuk tertentu mungkin dia bisa terlatih meraba itu. Tapi bagaimana dengan warnanya? Membedakan dia punya warna yang putih dan saya warna hitam. Singkat kata dia tidak mau panjang lebar. Oke, gelar saja, main. Apa yang ada di dalam pikiran saya, hati saya? Mudah sekali. Tidak bisa melihat, mungkin juga strateginya mudah ditebak. Saya main apa adanya. Cenderung meremehkannya. Di tengah permainan, saya membaca strategi yang dia lakukan. Dan betapa terkejutnya ketika beberapa bidak, beberapa prajurit, dan juga menteri saya sudah terpretel. Dia dengan cermat meraba. Strategi itu ia jalankan. Tidak setengah jam saya kalah. Matilah. Raja saya tidak berkutik. Saudara-saudara, di sini saya mulai sadar. Ini orang bukan orang biasa. Dia hebat, dia jagoan nih. Kali ini saya serius. Dalam pikiran saya, dalam benak saya sekarang menghadapi ini seolah-olah grandmaster. Dia jago. Saya tidak boleh lengah. Permainan berikutnya dijalankan. Kebetulan saya menang. Saya membayangkan tadi setengah jam saya dikalahkan. Mungkin si orang buta yang bermain catur dengan saya berpikiran sama, mudah. Ini mah orang gampang meremehkan. Jadi kebalik, dia main dengan seadanya. Saudara-saudara, bukan hanya di dalam permainan catur. Dalam olahraga apapun ketika seseorang meremehkan lawan tandingnya,
maka harus ada harga yang dibayar, menyakitkan, kekalahan. Demikian pula dalam dunia bisnis, dunia usaha. Kalau dalam renungan warta yang saya tuliskan, saya mengutip kisah handphone Nokia. Mungkin generasi Z sekarang kalau ditanya Nokia, apa itu? Jarang ada yang mengenalnya. Tapi angkatan baby boomer, saya ke atas, pasti paham itu. Pada zamannya, handphone yang canggih, yang luar biasa. Yang menjadi impian banyak orang. Tapi perkembangan kemudian terlena dengan kemajuan-kemajuan yang ada. Akibatnya sekarang tinggal nama saja. Berusaha bangkit iya, tetapi nampaknya akan tertatih-tatih. Yang terjadi demikian pula dengan Fuji Film. Yang lain sudah main digital, dia masih nyaman dengan analog. Kamera gulung yang biasa. Tertinggal. Kodak juga demikian. Namun Fuji Film menyadari sebelum terperosok lebih jauh. Dia bangkit, dia mengikuti kondisi keadaan yang ada. Saudara-saudara, seseorang ketika merasa diri nyaman, terlena, mengakibatkan mudah jatuh. Dan jatuhnya itu sangat menyakitkan. Inilah yang saya refleksikan terjadi dalam dua bacaan yang tadi kita baca. Maleakhi 4 ayat pertama, kedua. Apa yang disuarakan oleh Nabi Maleakhi pada saat itu? Saudara-saudara, dia bercerita, dia mengatakan sebuah kehancuran yang akan terjadi pada saat itu. Lalu orang bertanya-tanya, benarkah ini akan terjadi? Kenapa? Karena situasinya zaman Maleakhi itu bukan situasi yang buruk. Cenderung nyaman. Mereka ada dalam sedikit kemakmuran. Meskipun tidak bisa dibandingkan dengan zamannya Salomo. Mereka telah mengalami penganiayaan berat. Dibuang ke Babel tahun 580-an sebelum Yesus itu. Lalu kemudian Tuhan menolong membebaskan, mengembalikan bangsa itu ke negeri, ke tanah perjanjian. Sekarang mereka membangun. Sekarang mereka hidup dalam ketentraman. Tidak ada musuh berat yang harus dihadapinya. Mereka dalam situasi baik-baik saja. Coba ketika Anda dalam situasi yang sedang baik-baik saja. Lalu ada orang yang mengatakan, sebentar lagi usahamu akan hancur. Sebentar lagi kamu akan susah. Kebanyakan orang dalam situasi seperti ini akan denial, akan menolak, membantah. Tidak. Aku baik-baik saja. Semua tidak ada masalah. Hal ini pula yang terjadi pada zaman Tuhan Yesus. Para murid dan orang-orang Yahudi saat itu sangat bangga sekali dengan bangunan bait Allah. Dengan batu-batu yang berharga, yang disusun menjadi bangunan yang sangat indah.
Peralatan-peralatan yang ada itu luar biasa. Indah dan mahal harganya. Mereka mengagumi. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ketika kegaguman itu diungkapkan di depan Tuhan Yesus. Mungkin saja mereka berharap Tuhan Yesus mengiyakan, oh iya benar. Penglihatanmu tidak salah. Kekagumanmu itu betul. Bahwa ini bangunan luar biasa. Tapi mereka keliru. Yesus mengatakan bukan itu. Tidak akan lagi ada batu bertumpuk dengan batu. Semua akan hancur. Artinya rata dengan tanah. Orang Yahudi, bait Allah, bait suci itu adalah simbol Allah yang berkuasa hadir di situ. Dan ini saat-saat sedang dalam keadaan makmur. Masa Yesus mengatakan begitu? Dua pesan ini, bacaan yang kita simak tadi, itu tone-nya sama. Di tengah-tengah situasi yang sedang nyaman, situasi yang oke, diberitakan kabar akan terjadi kehancuran. Beruntunglah murid-murid Yesus di situ tidak membantah. Tapi mereka bertanya selanjutnya. Kapan Tuhan ini akan terjadi? Pertanyaan ini nampaknya pertanyaan orang sepanjang masa. Sampai sekarang orang juga bertanya-tanya, kapan Tuhan akan datang? Kapan hari akhir itu, akhir zaman itu terjadi? Apakah Yesus menjawabnya? Ternyata Yesus tidak menjawab kapannya itu, tahun berapanya. Saudara-saudara, jadi kalau ada orang yang mengatakan tahun sekian, spesifik tanggalnya, jelas itu bukan murid Yesus sejati. Karena Yesus tidak pernah mengatakan. Tapi Yesus mengatakan waspadalah. Artinya menyuruh Anda dan saya itu untuk siap sedia kapan saja. Betul Yesus memberi clue tanda-tandanya. Bahwa akan terjadi gempa bumi yang dahsyat. Akan terjadi kelaparan, akan terjadi penyakit sampar, akan terjadi peperangan, bangsa yang satu bangkit melawan bangsa yang lain, dan seterusnya. Dan celakanya orang kemudian menghubungkan peristiwa-peristiwa ini dengan masa-masa yang sekarang sedang terjadi ini. Oh iya, sekarang ada banyak penyakit. Ada COVID, ada mungkin turunannya yang sekarang. Ada banyak bencana. Ada gempa bumi, longsor. Ada peperangan. Perang yang semakin lama semakin dahsyat, semakin canggih. Pertanyaannya, apakah dari dulu juga tidak ada bencana yang dahsyat? Bukankah kalau kita belajar tentang geologi apa yang terjadi dengan Danau Toba itu bencana yang maha dahsyat pada zamannya. Yang menghilangkan makhluk-makhluk purbakala, dinosaurus dan seterusnya. Gunung Tambora, letusannya juga begitu dahsyat. Sudah terjadi. Tapi Kristus belum hadir. Akhir zaman belum terjadi. Saudara-saudara, kalau begitu apa yang harus kita cermati? Disinilah ucapan Yesus, waspada. Artinya siap siaga kapanpun itu terjadi. Tidak boleh lengah kalau kita tidak mau jatuh. Kalau kita tidak mau
menerima konsekuensinya. Saudara-saudara, kemudian Yesus bercerita juga bahwa pada saat itu kamu akan mengalami penderitaan. Penderitaan atas namaku. Kamu akan dianiaya. Kamu akan diseret ke pengadilan. Diperhadapkan kepada mahkamah agama. Lalu tuduhan-tuduhan palsu. Yang membuatmu akan menderita. Bahkan sebagian dari antaramu akan dibunuh. Saudara-saudara, apakah situasi yang demikian ini orang harus menyesali, beriman kepada Tuhan? Ternyata hidupku jadi susah. Ternyata hidupku jadi dianiaya, dimusuhi. Tuhan Yesus mengatakan justru pada saat-saat demikian adalah kesempatan kamu dapat bersaksi. Ketika kita waspada, ketika kita terus mengikuti apa yang Tuhan ajarkan dan kita bertahan, hupomone, tekun di dalam penderitaan, bertahan, maka kamu akan memperoleh hidupmu, hidup yang kekal itu. Saudara-saudara, memang tidak mudah untuk hidup dan mempunyai daya tahan di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan. Kita cenderung memberontak, mempertanyakan, ngomel, dan bahkan kita meninggalkan Tuhan. Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, dalam kehidupan kita ini, apa yang menjadi dasar supaya kita tetap bertahan, baik ketika masa-masa yang menyenangkan pada zaman Nabi Maleaki, atau pada masa Yesus ketika murid-murid Yesus mengagumi bangunan Bait Allah itu. Dan ketika kita mengalami kesulitan. Tadi di kata pembuka kita menyimak. Seorang pasangan akan tetap setia bertahan pada orang yang dikasihinya, dicintainya, pasangannya. Kalau ia mempunyai cinta. Kalau Anda mempunyai cinta, maka yang terjadi, godaan seperti apapun, kenyamanan yang bagaimanapun, kesempatan yang ada di depan matamu, tidak mungkin akan kamu ambil. Sebab di hatimu ada pasanganmu. Sebaliknya, ketika Anda sengsara, menderita, saya terkagum-kagum tadi pagi melihat sebuah reel, sebuah kisah. Ada seorang nenek, usianya 91 tahun. Di borgol, di depan pengadilan. Lalu mau diadili. Tuduhan apa yang terjadi pada nenek ini? Tuduhannya adalah dia mencuri obat jantung di apotek. Dia sudah hidup dengan suaminya 65 tahun. Saudara-saudara bayangkan. Dan suaminya sakit. Lalu asuransi mengcover saat itu bisa untuk membayarnya. Tapi belakangan asuransi naik sangat tinggi. Biayanya tidak sanggup lagi untuk membayar obat buat suaminya itu. Suaminya 1-2 hari tidak diberi obat. Sakitnya, penderitaannya semakin terlihat. Mulai sesak napas, gelisah. Seorang istri yang menemani 65 tahun lamanya tidak tega, tidak tahan melihat itu. Dia masuk kembali ke toko apotek itu dan mengambil beberapa. Namun alarm di pintu keluar itu berbunyi. Tanda ada barang yang diambil ilegal, belum dibayar. Ditangkaplah dia.
Saudara-saudara, apa yang terjadi dengan hakim yang memeriksa dan mengadili? Hakim itu mengatakan, lepaskan itu Borko. Bebaskan dia. Mari kita lihat si suami yang terkapal itu. Lalu mereka melihat kondisi yang memprihatinkan. Si hakim itu mengatakan, ini bukan kejahatan. Ini adalah salah sistem dalam masyarakat kita. Maka kita harus ubah. Saudara-saudara, jelas si hakim itu tidak membenarkan pencurian. Tapi yang mau dikatakan adalah bagaimana di sini jalan keluar terhadap orang yang betul-betul menderita. Tapi yang saya lihat adalah cinta yang luar biasa. Yang dilakukan dengan resiko yang harus diterima. Jadi ketika ada cinta di dalam diri seseorang, dia akan memperjuangkan apapun. Saudara-saudara, ketika Anda dan saya mencintai Yesus, oleh karena sadar Yesus telah lebih dahulu mencintai dan menyelamatkan saya, maka penderitaan tidak lagi penghalang untuk kita mengungkapkan cinta kita kepada Tuhan. Maka Tuhan Yesus mengatakan, disitulah sebenarnya kesempatanmu untuk bersaksi. Jadi kesempatan untuk kita bersaksi bukan hanya ketika sakitmu sembuh, bukan hanya ketika hidupmu makmur, bukan hanya ketika anak-anakmu lulus sekolah dengan predikat memuaskan dan baik, pujian. Bukan hanya itu. Tetapi justru di tengah-tengah derita, penderitaan itu, ketika Anda dan saya bertahan, hupomone itu, maka disitulah kesaksian yang otentik itu bisa kita wujudkan. Lalu ketekunan, ketabahan yang seperti apa? Ketabahan yang bukan hanya nerimo saja, berserah saja, bukan. Oh, nanti Tuhan akan tolong, berserah saja. Oh, saya lapar, nanti berdoa saja. Tuhan akan mengirimkan orang-orang untuk memberi makan. Kata Paulus, iman yang begitu tuh iman yang konyol. Maka ia mengatakan, kalau kamu enggak bekerja, jangan kamu makan. Hidupmu tuh harus tertib. Jadi bukan hanya mengandalkan kebaikan orang, lalu menadahkan tangan semua beres, tidak. Pomone, ketekunan itu terjadi ketika Anda dan saya berusaha berjuang keras. Berjuang untuk makanan kita yang halal. Berjuang untuk kesejahteraan. Dan berjuang terutama di dalam Tuhan. Untuk melakukan firman Tuhan. Dan ketika itu kamu dianiaya. Ketika kondisi seperti ini kamu menderita. Berbahagialah karena kamu mendapatkan hidupmu yang kekal. Saudara-saudara, jadi inilah yang harus kita perjuangkan. Bertahan. Dalam konteks kita sebagai jemaat Mangga Besar. Kita harus bertahan juga. Seberapapun yang kita mampu. Jangan hanya mengandalkan, oh nanti ada orang yang baik hati. Untuk menolong kita. Firman Tuhan tidak begitu. Tapi kita berupaya keras. Sambil bersyukur dalam tengah-tengah upaya kita. Tuhan pasti menolong. Tuhan pasti memberikan jalan yang terbaik. Biarlah Tuhan menolong memberkati kita. Apapun yang sedang kita hadapi, ketika Anda dalam keadaan makmur, waspadalah. Jangan terlena. Ketika Anda susah, yakin dan percaya. Bertahanlah. Tuhan ada di pihakmu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.